Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dan saudara. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua dalam keadaan sehat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berjumpa di kesempatan yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat beriring salam kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya fid dini wad dunya hatal akhirah. Baiklah saudara dan saudara, kali ini kita berjumpa hanya via virtual saja, tapi tak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Pada kesempatan hari ini, Ustadz akan menyampaikan satu materi tentang teks deskripsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah saudara dan saudara, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, peristiwa, ataupun kejadian-kejadian yang akan terjadi, yang pernah terjadi, ataupun yang sedang terjadi. Baiklah, di sini Ustadz akan memberikan satu contoh tentang teks deskripsi, yaitu tentang sirah Rasulullah SAW kala berdakwah di negara Taif, ya, di mana Rasulullah berdakwah menggunakan harta, jiwa, dan bendanya sendiri. Kemudian kala itu Rasulullah berdakwah di negara Taif, akan tetapi warga Taif tidak menerima kedatangan Rasulullah untuk berdakwah. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah? Rasulullah dilempari batu, dilempari kotoran hingga Rasulullah berdarah-darah. Kemudian malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah, memohon izin untuk membinasakan warganya di Taif. Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mengizinkan Jibril untuk menghancurkan warga Taif. Rasulullah mendoakan agar warga yang ada di Taif menjadi ahli Al-Quran. Ada juga sirah nabawiyah dari Nabi Musa dan Nabi Harun yang berdakwah kepada Raja Fir'aun. Ada yang mengatakan 500 sampai 600 tahun Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Fir'aun, di mana pada waktu itu Nabi Musa dan Nabi Harun hanya datang sampai gerbang saja, kemudian diusir selama 500 sampai 600 tahun. Kemudian sekalinya bertemu dengan Fir'aun, Nabi Musa dan Harun diusir, dikejar-kejar sampai akan dibunuh. Pada suatu saat Nabi Musa bersama dengan umatnya dihadapkan pada Laut Merah. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada tongkat Nabi Musa untuk dipukulkan kepada Laut Merah dan akhirnya Laut Merah terbelah. Nabi Musa dan umatnya menyeberangi Laut Merah tersebut. Di belakang Nabi Musa ada Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa sudah berhasil menyeberangi Laut Merah tersebut dan Fir'aun dengan bala tentaranya masih berada di Laut Merah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Laut Merah tertutup kembali hingga pada akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya pun berada pada Laut Merah dan mati semuanya. Baiklah, tadi adalah contoh teks deskripsi tentang sirah nabawiyah Rasulullah SAW berdakwah di negara Taif. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah kepada Raja Fir'aun. Untuk kelengkapan materinya dapat diakses di platform kesayangan kita. Di mana lagi kalau bukan di e-learning? Langsung saja kita cek. Nah, sebelum kita masuk ke Imbos, Ustadz akan tanya nih kepada kalian. Apakah kalian sudah tahu apa itu e-learning? Pasti kalian belum tahu dan pada penasaran kan? Jadi awal mula ceritanya adalah karena di Indonesia ini masih pandemi COVID-19. Jadi semua pembelajaran yang ada di Indonesia ini dialihkan berbasis IT ataupun virtual. Kemudian di Imbos sendiri ada yang namanya e-learning. E-learning adalah platform yang disediakan oleh Imbos untuk peserta didiknya untuk tetap mengikuti pembelajaran secara virtual, di mana fitur yang ditawarkan di platform e-learning ini sangat banyak dan sangat menarik sekali. Di antaranya adalah kalian bisa mengupload foto, mengunggah video, kemudian kalian pun dapat langsung mengecek nilai hasil kerjaan kalian masing-masing langsung di e-learning tersebut. Nah, kemudian materi yang diberikan oleh ustadz ataupun ustazahnya sangat beragam, mulai dari video pembelajaran, PowerPoint, dan lain sebagainya. Ada juga yang sangat bervariatif, yaitu tugas-tugasnya, di mana tugas-tugasnya adalah kalian akan diberikan tugas, di antaranya ada pilihan ganda, ada isai, kemudian ada mencocokkan,
ada benar ataupun salah. Nah, itu semua ada di platform kesayangan kita, yaitu di mana? Di Imbos e-learning. Baiklah, pasti kalian sudah penasaran ingin melihat langsung bagaimana Imbos e-learning? Langsung saja, cekidot. Imbos e-learning caranya sangat mudah. Yang pertama, kalian bisa masuk melalui Google. Oke, klik Google di sini, kemudian kita tulis linknya, yaitu e-learning.imbos.sch.id. Oke, kemudian kita klik e-learning Imbos. Nah, ini tampilan awal di e-learning Imbos. Di sini banyak menu barnya ya. Di sini ada tentang Imbos, kemudian ada hubungi kami bila kesulitan dalam mengakses e-learning Imbos, kemudian ada jadwal pelajaran, ada kelas, ada tutorial apabila kesulitan dalam pengerjaan tugas di e-learning dan lain sebagainya, ada tutorialnya. Kemudian di sini bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, pada bagian bawah di sini terdapat profil dari Imbos Pringsewu dan informasi-informasi lainnya. Terdapat juga video company profilnya Imbos ya. Oke, sekarang kita bismillah coba masuk ya. Di sini untuk masuk di e-learning Imbos. Di sini untuk masuk di e-learning Imbos, siswa masuk menggunakan NISN atau nomor induk siswa nasional. Ya, menggunakan NISN masing-masing tentunya. Oke, di sini sudah ada. Kita coba masuk ya. Nah, kita sudah masuk. Ini di bagian awal masing-masing siswa, maka nanti bagian awalnya akan ditampilkan seperti ini tampilan awalnya. Di semua mata pelajaran yang diampu semua ada di bagian awal, mulai dari bahasa Indonesia, seni budaya, bahasa Arab, bahasa Lampung, kemudian bahasa Inggris, fikih, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Semua ada di bagian awal. Oke, kemudian kita ambil satu contoh, misal contoh pelajaran bahasa Indonesia itu ada di hari Senin. Nah, maka nanti setiap guru mapel bahasa Indonesia akan menginformasikan ke grup kelasnya masing-masing. Kita buka ya pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Nah, sudah dibuka, maka nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, pada hari ini pelajaran bahasa Indonesia adalah tentang teks deskripsi, maka siswa dipersilakan untuk membuka materinya terlebih dahulu. Diklik di sini materinya. Nah, maka nanti akan muncul materi teks deskripsi seperti ini. Nah, di sini ada pengertian teks deskripsi, kemudian ciri umum teks deskripsi, ada ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa, kemudian struktur teks deskripsi, ada kaidah kebahasaan dan langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Nah, materinya sudah sangat lengkap, maka siswa nanti diminta untuk membaca terlebih dahulu. Setelah membaca semuanya sampai dengan selesai, maka siswa diminta untuk memahami materi-materi tersebut ya. Setelah itu, ada juga guru yang menggunakan video pembelajaran dan lain sebagainya, tergantung gurunya masing-masing ya. Setelah ini ada tugas yang harus diselesaikan siswa, yaitu pada menu tugas di bawah materi ini ya, diklik tugasnya. Nah, di sini tugas yang harus diselesaikan oleh siswa atau dikerjakan yaitu diminta membuat teks deskripsi berdasarkan video di atas. Nah, di e-learning ini dilengkapi dengan fitur yang sangat lengkap ya. Bahkan di sini ada video yang bisa dilihat langsung oleh siswa. Jadi siswa tidak akan mungkin bosan untuk ketika masuk di e-learning ini ya. Nah, di sini ada video kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini siswa diminta untuk mendeskripsikan video tersebut. Tentunya sebelum dideskripsikan maka siswa akan dituntut untuk melihat video tersebut ya. Itu adalah salah satu agar siswa tidak merasa bosan. Oke, kita klik saja. Bismillah. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekkah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir
tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi salam. Kota Mekah. Nah, kurang lebih seperti itu videonya ya. Jadi videonya akan ditampilkan bersama tugas di sini dan perintahnya. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya ada di bagian bawah. Yaitu siswa disilahkan untuk mengklik, yaitu klik add submission di sini. Tinggal diklik. Nah, seperti ini, kemudian akan muncul di sini kolom untuk menjawabnya. Di sini menjawabnya bisa menggunakan online text ataupun file submission. Misal siswa diminta menuliskan terlebih dahulu di buku, kemudian diupload filenya di sini. Itu bisa. Nah, untuk memudahkan, siswa pun bisa langsung mengisi jawabannya di online text ini. Nah, silakan diisi di sini. Misal di sini kita tulis saja Nabi Muhammad. Nah, ini misal jawabannya seperti ini, maka ini sudah langsung bisa dikirim. Nah, di sini tinggal di save change. Maka ketika diklik ini, otomatis jawaban sudah terkirim ke e-learning guru mapel bahasa Indonesia. Nah, sangat mudah kan menggunakan e-learning Imbos ini karena semua fitur sudah lengkap dan sangat memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan memahami materinya. Nah, alhamdulillah semua tugasnya sudah selesai. Ketika semua tugas sudah diselesaikan, maka siswa dipersilakan untuk log out di sini ya. Nah, ini di bagian pojok kanan atas, klik saja kemudian klik log out. Nah, akan kembali kepada tampilan awal Imbos. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua fitur yang ada di Imbos e-learning sudah kalian saksikan. Dan untuk kalian, siswa dan siswi Imbos Pringsewu, jangan lupa belajar, berdoa, dan tetap jaga protokol kesehatan. Bermimpilah setinggi langit dan bangun, kemudian bangunlah mimpi tersebut. Sebelum Ustadz akhiri, marilah kita tutup dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.